Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas pengenalan Big Data. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengambil topik tentang implementasi teknologi Big Data di lembaga pemerintah Indonesia. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami, yang pertama Jauhari Ahmad, yang kedua Anita Angguntari, dan yang ketiga Anita Fajriyanti. Teknologi Big Data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik perusahaan besar, usaha kecil, dan menengah maupun pemerintah. Selain bermanfaat untuk analisis bisnis, teknologi Big Data juga dapat dimanfaatkan secara luas di pemerintahan. Beberapa peluang pemanfaatan Big Data di sektor publik antara lain untuk mendapatkan feedback atau respon dari masyarakat, dari sistem informasi layanan pemerintah, maupun dari media sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Big Data mengacu pada 3V. Yang pertama, volume atau kapasitas data berkaitan dengan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar atau mungkin tidak terbatas hingga satuan petabyte atau zettabyte. Yang kedua, variety atau keragaman data yang terkait dengan tipe atau jenis data yang dapat diolah mulai dari data terstruktur hingga data tidak terstruktur. Yang ketiga, velocity atau kecepatan terkait dengan kecepatan memproses data yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari data batch hingga real time. Sementara dua tambahannya yaitu veracity atau kebenaran yang terkait dengan ketidakpastian data, dan nilai yang terkait dengan nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan. Deskripsi penerapan teknologi Big Data di lembaga pemerintahan. Sejak meluasnya penggunaan teknologi Big Data di Indonesia, di sekitar tahun 2013, banyak sektor private yang telah memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengembangkan bisnis. Sementara penerapannya di sektor publik atau pemerintahan masih sangat terbatas. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan 4 instansi pemerintah yang menggunakan teknologi Big Data. Yang pertama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Yang kedua, Pemerintah Kota Bandung. Yang ketiga, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dan yang keempat, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang pertama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP telah melakukan inovasi berbasis teknologi informasi untuk dapat memfasilitasi sistem layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di seluruh KLDI. Dari 630 LPSE yang ada di seluruh Indonesia, 90% sudah terintegrasi dengan teknologi cloud LKPP sehingga seluruh database, file, dan aplikasi di LPSE dapat di-backup. Selain itu, sejak tahun 2014, LKPP telah merencanakan penggunaan teknologi Big Data dan sudah diimplementasikan di tahun 2016. Aplikasi perdana yang dibangun bertujuan untuk memantau availability dan capacity dari LPSE. Software ini dibuat oleh pihak ketiga yaitu PT Global Innovation dengan budget sebesar 6 miliar untuk kapasitas 125 GB dan prinsip perpetual, artinya software tersebut menjadi milik pembeli
dan dapat digunakan seterusnya tanpa perpanjangan atau update. Di samping menggunakan jasa pihak ketiga, LKPP juga telah mengalokasikan biaya untuk membangun sendiri software tambahan berbasis Big Data. Harapannya, dengan teknologi Big Data, LKPP dapat memonitor LPSE di seluruh Indonesia dengan sistem alert untuk warning, security, atau capacity overload, serta penyediaan data informasi tentang perkembangan atau progres pengadaan di setiap LPSE. Yang kedua, pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung di bawah pimpinan Wali Kota Ridwan Kamil melakukan terobosan baru berbasis teknologi informasi dengan membangun Digital Command Center di tahun 2015. Fasilitas ini terletak di kawasan Balai Kota Bandung dan beroperasi di bawah wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika. Beragam aplikasi tersedia di Command Center tersebut, seperti akses data atau informasi kunci dari 34 SKPD dan 30 kecamatan untuk menampilkan laporan kinerja masing-masing instansi atau transparansi proses pengadaan barang jasa yang dilakukan. Command Center milik Pemkot Bandung ini beroperasi 24 jam dengan dukungan 5 orang pegawai dan 8 orang tenaga honorer. Di antara aplikasi-aplikasi tersebut yang berbasis teknologi Big Data yaitu Social Media Analytics. Social Media Analytics menyajikan data trending topik dan analisis tentang Kota Bandung yang diperoleh dari sosial media, yaitu Facebook dan Twitter. Layanan ini mendukung Pemkot Bandung untuk mengetahui topik terhangat yang dibahas oleh masyarakat Bandung saat ini, dan membantu memetakan masalah di setiap kecamatan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakannya berdasarkan respon masyarakat dan memudahkan pengambilan keputusan. Aplikasi ini merupakan hibah dari Norwegia yang dikembangkan lebih lanjut oleh vendor lokal. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak mencoba mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan negara dan memerangi kecurangan terkait pajak. Salah satu rencananya menggali data lewat sosial media untuk dicocokkan dengan laporan pajak dan data rekening tabungan. Hal tersebut membutuhkan dukungan teknologi Big Data. Berdasarkan pengalaman Ditjen Pajak menuju implementasi Big Data, Direktorat Transformasi TIK Ditjen Pajak menjelaskan bahwa terobosan dimulai dengan menyediakan 10 PC, menjalin kerjasama dengan komunitas, menggunakan aplikasi open source, serta pengadaan satu klaster Enterprise Data Warehouse, satu klaster Hadoop untuk integrasi data, dan satu klaster Hadoop untuk platform data. Contoh hasil sementara use case yang didapat yaitu analisa Central Tax Analysis ditemukan 3.563 kasus senilai 32,7 triliun. Penerbitan faktur tidak berdasarkan saksi sebenarnya ditemukan 21.123 kasus senilai 6,2 triliun. Ditjen Pajak akan terus mengeksplorasi penggunaan teknologi Big Data karena sudah menjadi kebutuhan. Di saat bersamaan diperlukan perbaikan aturan dan pengadopsian proses bisnis out of the box. Instansi pemerintah yang keempat adalah Badan Informasi Geospasial atau BIG. Badan Informasi Geospasial telah mengantisipasi penggunaan Big Data dalam mengelola data melalui penyediaan kapasitas storage hingga 2 petabyte menggunakan high performance computing dan geoprocessing serta pemanfaatan cloud computing. Keempat instansi pemerintah tersebut, penerapan teknologi Big Data di Pemkot Bandung sudah jauh lebih matang
sehingga dapat dikategorikan berada pada tahap corporate adoption. Hal ini dicirikan dari infrastruktur penunjang big data yang telah terintegrasi, di mana end user, dalam hal ini masyarakat, SKPD, kecamatan, telah dilibatkan dalam sistem dan mendapatkan manfaat. Dengan sistem big data analitik yang ada, dapat diketahui kondisi real di lapangan sehingga membantu pimpinan mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas layanan serta fasilitas pemerintah kepada masyarakat. Tantangan penerapan big data di pemerintahan. Yang pertama, ketersediaan data. Yang kedua, standarisasi data pemerintah. Yang ketiga, privasi data. Yang keempat, kompetensi sumber daya manusia. Dan yang kelima, infrastruktur penunjang. Dari 4 implementasi teknologi big data di lembaga pemerintah Indonesia ini, dapat disimpulkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan Badan Informasi Geospasial atau BIG berada pada tahap pre-adoption mengacu pada TDWI Big Data Maturity Model. Sementara pemerintah Kota Bandung dapat dikategorikan berada pada tahap corporate adoption. Demikian presentasi kelompok kami tentang implementasi teknologi Big Data di lembaga pemerintahan Indonesia. Banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.